Selain kredensial MyBCA, kembali Peretas berusaha menjual kredensial mobile banking dan internet banking dari beberapa bank besar di Indonesia. Sebutkanlah seperti Mandiri dan BNI. File yang dijual ukurannya 22 GB dalam bentuk JSON, XLSX, dan SQL. Dari format filenya saja kita dapat menyimpulkan bahwa data yang ditawarkan ada yang berasal dari server database dan sumber lainnya. Adapun field data yang diberikan dalam kebocoran itu adalah 1. mBank ID, 2. Ini mengejutkan, NIK, 3. Nama lengkap, 4. Email, 5. Nomor telepon, dan nomor 6. Mobile bank phone. Kalau nomor telepon yang digunakan untuk mobile banking berbeda dengan nomor telepon yang dimiliki oleh pengguna mobile banking ini. Lalu, apa resikonya? Ini yang sangat serius dan perlu diperhatikan. Dengan data ini, scammer yang membeli data ini 22 GB, Anda bayangkan, akan pesta pora. Mengapa pesta pora? Karena dia sudah mengetahui dengan persis nomor ponsel yang diincar. Kalau hari ini Anda menerima broadcast dari pemalsuan BNI, Anda dapat mengetahui bahwa ini dilakukan secara broadcast dan tidak tahu sasaran yang diincar. Tapi jika scammer memiliki database ini, mereka tahu nomor ponsel yang diincar dan rekening ponsel tersebut tidak dilindungi dengan verifikasi tambahan jika akun mBanking diakses dari ponsel atau nomor lain, maka akun mBanking tersebut akan rentan dan sangat mudah dieksploitasi. Jika scammer memiliki data ini, mereka akan pesta pora. Mengapa? Karena mereka sudah mengetahui nomor ponsel yang diincar. Seperti Anda ketahui, penipuan dengan mengincar nasabah BNI dilakukan secara broadcast. Dan ini kurang efektif. Tetapi dengan database yang dimiliki ini, mereka bisa dapatkan korbannya. Andaikan berhasil mengakses SMS ponsel yang diincar dan rekening ponsel tersebut tidak dilindungi dengan verifikasi tambahan, jika akun mBanking diakses dari ponsel atau nomor lain tetap bisa melakukan transaksi, maka akun mBanking tersebut akan rentan dan sangat mudah menjadi korban eksploitasi. Mencuri SMS pakai APK, kita sudah tahu. APK kurir undangan pernikahan, tetapi tidak menutup kemungkinan SMS bisa dicuri dengan cara eksploitasi kelemahan ponsel, di mana jika ada celah keamanan zero day belum di-patch atau malah belum ada patch-nya, maka eksploitasi ini bisa dilakukan hanya dengan mengirimkan pesan WhatsApp atau SMS ke ponsel korbannya. Dalam pesan tersebut, cukup menerima pesan saja sudah bisa menjadi korban eksploitasi. Dan SMS dicuri. Sebagai catatan, celah keamanan ini ada di setiap perangkat keras dan perangkat lunak ponsel, baik Android maupun iPhone. Karena itulah, maka Vaksin.com memberikan himbauan setiap kali mengakses mBanking dari perangkat lain, itu harus ada verifikasi tambahan, khusus untuk BCA. Sampel yang diberikan adalah kredensial internet banking. Dan karena bentuknya adalah login page dan usaha login dilakukan pada tanggal 28 Juli 2023 pukul 12.45, Peretas seakan ingin memberikan bukti bahwa data yang dijual ini adalah data yang valid. Data login masih bisa digunakan pada 27 Juli 2023. Jika dilihat dari sampel bukti kebocoran datanya saja, maka kebocoran internet banking BCA tidak memperlihatkan adanya kebocoran dalam bentuk database.
karena sampel yang diberikan hanya dalam bentuk login ke akun internet banking. Kemungkinan yang terjadi adalah kebocoran kredensial karena aksi masif malware keylogger yang mencuri kredensial pengguna internet banking yang tidak mengamankan komputer dengan baik, sehingga berhasil diinfeksi keylogger dan dicuri datanya. Catatan, meskipun kredensial internet banking bocor, bukan mobile banking ya, kredensial internet banking bocor, peretas tidak bisa melakukan transaksi. Mengapa? Karena untuk melakukan transaksi harus melakukan verifikasi TOTP. Artinya token one time password, token biru kalau di BCA. Dan hal ini juga diakui oleh Black, si peretas yang menjual kredensial MyBCA sebelumnya di Bridge Forum. Login korporat seperti klik BCA bisnis secara teknis relatif aman. Mengapa? Karena untuk login harus terkoneksi ke VPN dan setiap kali login saja membutuhkan TOTP. Kembali, data mobile bank dan iBank Indonesia dijual. Kali ini yang menjual adalah Curious, tetap di Bridge Forums. Judulnya adalah Indonesia Mobile Bank and iBank Login Information Database. Friday, July 28, 2023, 06:24 AM. Dia posting informasi ini di sini, tetapi ada hal yang menarik. Anda bisa lihat di sini. Hanya berselang sebentar, keterangan dari penjualan itu dihapus. Judulnya tetap sama, tetapi ada paragraf yang dihapus. Apa isi paragrafnya? The seller did not indicate the exact source of the data, but indicate that the data was taken from open source of the following banks, which are represented in the published sample. Ada sampelnya, Bank Sentral Asia, publish sample content screenshot from the bank's website, Bank Negara Indonesia, the publish sample content screenshot from one of the bank's website, dan Bank Mandiri. Jadi informasi ini kemudian dihapus di sini. Ini yang perlu menjadi pertanyaan, mengapa si penjual akhirnya menghapus informasi ini di website tempat dia menjual data.